Nah, kali ini kita membahas bagaimana cara mengantisipasi kalau jet cleaner sudah mulai loyo atau tekanannya sudah mulai berkurang. Nah, kita akan perbaiki di video ini, simak terus. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus membukanya. Kalau misalnya kita tidak membukanya, bagaimana kita memperbaikinya? Nah, untuk membukanya posisinya seperti ini. Arah jarum jam itu akan mengunci, tapi kalau misalnya berlawanan jarum jam itu kita akan membukanya. Membuka bautnya juga harus secara menyilang. Kalau misalnya secara bersebelahan itu akan berakibat pada retakan bagian pinggir baut. Karena di bagian dalam kepala jet cleaner ini terdapat pegas yang sangat berat, jadi kita harus buka secara perlahan, tidak secara sekaligus, satu persatu secara menyilang. Jadi kalau misalnya buka secara menyilang begini, jadi ke bagian atas ke bagian bawah, jadi jangan bersebelahan. Selanjutnya kalau misalnya sudah mulai kendor bagian pembuka baut atas ini, kita juga buka bagian penutup kepala dari jet cleaner ini. Kita harus buka secara perlahan supaya nanti ketika kita akan membersihkannya kita bisa buka dengan mudah. Kalau misalnya kita buka pada saat posisi lepas baut itu sangat berat dan tangan akan sakit, makanya kita kendorkan dulu sebelum bautnya terlepas. Jadi ini sudah kita lepaskan dari posisi mesin jet cleaner, tinggal kepalanya saja akan kita buka. Selanjutnya bagian ini akan kita bersihkan menggunakan sabun atau juga menggunakan bensin. Tapi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan mengeluarkannya dengan cara perlahan. Mengeluarkannya juga harus hati-hati dan sabar. Kita harus mengeluarkannya dengan menggunakan pengait atau menggunakan pinset, dan itu pun kita harus hati-hati. Jangan terlalu dipaksa karena ini kan sangat rapuh, jadi gampang sekali patah. Kalau misalnya kita paksa bisa jadi patah, jadi akan berakibat pada pengaruhnya tekanan jet cleaner kita. Nah, ini kita harus lakukan secara perlahan dan sabar, jadi tidak boleh terburu-buru kita keluarkan karena ini juga fatal kalau misalnya ada kerusakan. Nah, bagian ini sangat kotor, jadi kita bersihkan menggunakan sabun ataupun menggunakan bensin. Jadi perhatikan terus videonya. Jika sudah selesai kita bersihkan menggunakan bensin, kita akan bersihkan lagi menggunakan sabun supaya tidak ada kotoran yang menempel ataupun sisa-sisa dari bensin yang menempel. Jadi kita bersihkan. Setelah itu bagian belahan kepala jet cleaner tadi kita akan bersihkan juga bagian dalamnya. Yang paling penting lagi ini adalah bagian output dari jet cleaner ini, biasanya terhambat oleh debu ataupun kotoran-kotoran. Jadi kita ini juga harus dibersihkan karena ini bagiannya kecil, kita harus hati-hati bagian pegasnya. Jangan sampai hilang atau tertinggal di dalam ini. Kalau misalnya kita siram pakai air nanti akan hilang. Jadi kita harus bersihkan secara perlahan dan sabar. Kalau misalnya sudah selesai kita akan pasang kembali dan kita akan pasang kembali menggunakan obeng.
Pekerjaan kita selanjutnya adalah membersihkan bagian input dari jet cleaner ini. Bagian dalam ini ada saringannya, jadi kita harus bersihkan. Kita harus perhatikan bahwa dan ini ada sisa pasir-pasir yang menempel bagian saringan ini, jadi harus dibersihkan supaya tidak masuk ke bagian dalam jet cleaner. Dan ini juga harus dipastikan ini tidak boleh sobek ya. Kalau misalnya ini masuk, pasir akan mempengaruhi dari piston yang ada dan akan merusak bagian bodi atau bagian piston yang ada di jet cleaner. Jadi ini harus dibersihkan secara berkala, jadi harus menghindari akibat dari mengendapan pasir yang ada atau misalnya kotoran yang ada di bagian saringan ini, dia harus dibersihkan. Setelah selesai kita membersihkan secara keseluruhan, kita akan pasang kembali satu persatu. Ini harus hati-hati karena ada kehilangan satu pun akan mempengaruhi daya tekanan yang ada di jet cleaner. Untuk lebih hati-hatinya supaya ini pegasnya tidak lompat kemana-mana, kita harus pasangnya di tempat yang tertutup supaya tidak hilang. Kalau misalnya lompat, kita bisa menemukannya kembali atau lompatannya tidak jauh-jauh. Jadi harus kita pasang di tempat tertutup supaya bagian-bagian ini tidak akan hilang. Selanjutnya kita pasang semuanya dan setelah itu kita akan pasang kembali seperti sedia kala dan kita akan coba bagaimana ada perubahan atau tidak.